Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan kita karunia kesehatan, kemudian nikmat sempat untuk kita bisa beraktivitas di pagi hari yang ceria ini, hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Sawit dan informasi mengenai harga sawit, harga CPO, juga berita sawit lainnya. Kita mulai dari harga CPO di KPBN. Menutup minggu pertama di Februari 2023, harga CPO KPBN naik Rp200 per kilogramnya. Info Sawit Jakarta. Harga minyak sawit mentah CPO pada PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara atau KPBN tercatat naik menjadi Rp11.600 per kilogram pada Jumat 3 Februari 2023. Dengan demikian terdapat kenaikan sekitar Rp200 per kilogramnya dibandingkan dengan harga CPO pada Kamis yang mencapai Rp11.400 per kilogram. Sementara dari informasi yang didapat Info Sawit dari KPBN, untuk Franco wilayah Dumai, harga CPO ditetapkan Rp11.600 per kilogram. Sementara harga CPO di wilayah Talang Duku ditetapkan Rp11.450 per kilogram. Serta harga CPO di Lampung ditetapkan Rp11.450 per kilogram. Baik para sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Kemudian ada berita sawit lainnya. Biodiesel sawit. Pemerintah klaim program biodiesel sawit berjibun manfaat. Info Sawit Jakarta. Selama tahun 2022 lalu, penerapan mandatori campuran biodiesel 30% ke minyak solar atau disebut B30 telah sukses dilakukan. Dalam hitungan Kementerian Koordinator Perekonomian Kemenko, implementasi kebijakan ini mampu menyerap lebih dari 10,5 juta kiloliter, sehingga mampu menghemat devisa sekitar 8,34 miliar US dollar atau setara lebih dari 122 triliun rupiah. Program B30 juga menyerap tenaga kerja lebih dari 1,3 juta orang serta mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 27,8 juta ton CO2. Nah, untuk tahun 2023, pemerintah telah menetapkan program B35 dengan melibatkan dukungan program biodiesel yang meliputi kecukupan pasokan, program insentif dari sawit berupa pungutan ekspor CPO dan turunannya yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Musdalifah Mahmud mengharapkan semuanya bisa bergabung bersama-sama solid dalam menjalankan kebijakan pemerintah untuk mendukung kebijakan-kebijakan terkait implementasi B35. Bukan hanya energi mix, namun juga untuk mendukung penciptaan lapangan kerja baru, menciptakan penurunan emisi gas rumah kaca melalui shift terhadap devisa negara untuk memulihkan energi fosil dari luar. Kita juga menjalankan energi biru untuk rakyat kita agar bisa menghirup udara yang lebih baik, ungkapnya dalam keterangan resmi diterima Info Sawit belum lama ini. Sementara diungkapkan Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit SPKS Mansuetus Darto, kebijakan peningkatan mandatori biodiesel sawit tersebut dianggap gegabah tanpa adanya evaluasi yang serius sehingga sama sekali tidak menyelesaikan masalah tata kelola sawit di Indonesia. Menurut
pihak SPKS, kebijakan tersebut dianggap sebagai bentuk respon pemerintah Indonesia terhadap kebijakan Uni Eropa yang dinilai diskriminatif dan proteksionis yang dalam pandangan petani sawit SPKS sangat berlebihan. Peningkatan kebutuhan sawit di dalam negeri terutama untuk energi melalui program B35 justru tidak relevan dengan upaya perbaikan tata kelola yang sedang berlangsung, serta apa yang menjadi konsen Uni Eropa dalam regulasi terbarunya. Namun demikian, pihak petani sawit SPKS tetap mendukung terhadap upaya perluasan hilirisasi minyak sawit dalam negeri dengan tujuan untuk membantu stabilitas dan harga bahan baku yang layak dari petani. Akan tetapi dalam catatan kami di SPKS, sejak program mandatori biodiesel secara bertahap B20 dan B30 yang berlaku hingga saat ini belum berkontribusi pada peningkatan harga tandan buah segar atau TBS, sawit dan inklusi petani dalam rantai pasok bahan baku biodiesel. Kata Darto dalam keterangannya kepada Info Sawit belum lama ini. Lebih lanjut, catat Darto dari pemantauan petani SPKS, belum ada BUBBN yang bermitra langsung dengan petani sawit untuk pengadaan bahan baku. Sehingga apa yang ditargetkan pemerintah untuk kenaikan dan stabilitas harga TBS di petani swadaya sesungguhnya tidak terjadi. Saat ini petani masih menjual ke tengkulak dengan harga yang rendah. Pengadaan bahan baku untuk biodiesel tetap dikuasai oleh perusahaan dari kebun sawit mereka atau dari pihak ketiga. Lagi-lagi yang untung itu grup perusahaan sawit yang dilakukan integrasi vertikal dengan BUBBN, tandas Darto. Baik para sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Kemudian untuk info harga TBS sawit di daerah Merangin Jambi di salah satu PKS, harga masih di titik Rp2.230 per kilogram. Rp2.230 per kilogram. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan berapa harga sawit, silakan tulis di kolom komentar. Tulis di kolom komentar berapa harga sawit di daerah masing-masing. Baik para sahabat YouTube dimanapun Anda berada, mungkin sekian dulu info dari sawit dan kali ini mengenai harga sawit, harga CPO, juga berita sawit lainnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe bagi yang belum, like dan share, agar kita tetap terhubung setiap harinya untuk saling memberikan info mengenai sawit. Mohon maaf jika ada kekeliruan kata atau salah ucap, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.